lagi dengan saya atas nama Salome Albina Adul, tingkat 2 semester 4, mahasiswi Sekolah Tinggi Pastoral Stipas Sirilus Ruteng. Di sini saya akan membahas tentang partai politik, demokrasi, dan HAM. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama. Pengertian partai politik. Partai politik merupakan keniscayaan dalam sebuah sistem demokrasi. Partai politik merupakan sumber hidup atau lifeblood dari partai politik modern. Partai politik juga merupakan elemen yang sangat sentral dalam demokrasi. Suatu negara dapat disebut demokratis apabila terdapat partai-partai politik, sebab kehadiran partai politik berarti ada pengakuan penguasa akan hak warga negara untuk berbeda pendapat dan berpartisipasi untuk menentukan siapa-siapa yang umum. Menurut Browning, partai politik merupakan keniscayaan dalam sebuah sistem demokratis. Partai politik merupakan sumber hidup atau lifeblood dari partai politik modern. Partai politik juga merupakan elemen yang sangat sentral dalam demokrasi. Suatu negara dapat disebut demokratis apabila terdapat partai-partai politik, sebab kehadiran partai politik berarti ada pengakuan penguasa akan hak warga negara untuk berbeda pendapat dan berpartisipasi untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi pemimpin mereka yang nantinya dapat menentukan kebijaksanaan umum. Menurut Zygmunt Neumann, partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. Partai politik merupakan salah satu ukuran dalam suatu masyarakat atau negara yang menganut paham demokratis. Adanya persaingan yang terjadi antara partai-partai politik, golongan-golongan, dan kelompok lainnya dalam masyarakat yang memiliki pandangan yang berbeda merupakan salah satu indikasi dari negara demokrasi. Yang kedua, fungsi partai politik. Menurut Subakti, partai politik memiliki fungsi utama, yaitu mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Menurut Immaban, mengemukakan bahwa partai politik memiliki dua fungsi, yaitu satu, mengumpulkan, mengorganisasi, dan merumuskan aspirasi rakyat untuk dikelola oleh sistem politik. Yang kedua, menempatkan wakil-wakil yang dipandang cakap untuk mewujudkan aspirasi rakyat. Pada fungsi yang kedua ini, partai politik merupakan media promosi bagi seseorang untuk menjadi elit pemerintahan atau birokrasi. Berdasarkan tujuan umum partai politik, pada Undang-Undang Partai Politik di Indonesia memiliki 5 fungsi partai politik sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, sebagai sarana penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, sebagai sarana penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan negara. Yang keempat, sebagai sarana partisipasi politik warga negara Indonesia. Yang kelima, sebagai sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan kehadiran gender. Yang ketiga, nama-nama partai politik. Yang pertama, Partai Nasional Demokrat atau Nasdem berdiri pada tanggal 26 Juli tahun 2021 dan pemimpin partai pada tahun 2021 adalah Surya Paloh. Yang kedua, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB
berdiri pada tanggal 23 Juli tahun 1998 dan pemimpin partai pada tahun 2021 adalah Muhammad Iskandar. Yang ketiga, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS berdiri pada tanggal 20 April tahun 1998 dan pemimpin partai pada tahun 2021 adalah Ahmad Saiku. Yang keempat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP berdiri pada tanggal 10 Januari tahun 1973 dan pemimpin partai pada tahun 2021 adalah Megawati Soekarno Putri. Yang kelima, Partai Golongan Karya atau Golkar berdiri pada tanggal 20 Oktober tahun 1964 dan pemimpin partai pada tahun 2021 adalah Airlangga Hartarto. Yang keenam, Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra berdiri pada tanggal 6 Februari 2008 dan pemimpin pada tahun 2021 adalah Prabowo Subianto. Yang ketujuh, Partai Demokrat berdiri pada tanggal 9 September tahun 2001 dan pemimpin partai pada tahun 2021 adalah Agus Harimurti Yudhoyono. Yang kedelapan, Partai Amanat Nasional atau PAN berdiri pada tanggal 23 Agustus tahun 1998 dan pemimpin partai pada tahun 2021 adalah Zulkifli Hasan. Yang kedua, demokrasi. Pengertian atau konsep demokrasi. Demokrasi berasal dari kata demos, artinya rakyat, dan kratos maknanya pemerintahan. Dari dua kata itu, demokrasi diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Menurut Diamond Lipset, mendefinisikan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan yang memenuhi syarat pokok kompetensi yang sungguh-sungguh dan meluas di antara individu-individu dan kelompok-kelompok organisasi untuk merebutkan jabatan-jabatan pemerintahan yang memiliki kekuasaan efektif pada jangka waktu yang reguler dan tidak melibatkan pengguna daya paksa. Partisipasi politik yang melibatkan sebanyak mungkin warga negara dalam pemilihan pemimpin atau kebijakan, paling tidak melalui pemilu yang diselenggarakan secara reguler dan adil, sedemikian rupa sehingga tidak satupun warga dewasa yang dikecualikan dan satu tingkat kebebasan sipil dan politik, yaitu kebebasan berbicara, kebebasan pers, dan kebebasan untuk berbentuk dan bergabung dalam organisasi yang cukup untuk menjamin integritas, kompetensi, dan partisipasi politik. Yang kedua, hubungan demokrasi dan kebebasan. Kebebasan dan demokrasi sering dipakai secara timbal balik, tetapi keduanya tidak sama. Demokrasi sesungguhnya adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi mencakup seperangkat praktik dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah dan sering berliku. Pendek kata, demokrasi adalah pelembagaan dari kebebasan. Yang ketiga, hubungan demokrasi dengan pemerataan kesempatan. Menurut Handoyo, dalam sistem demokrasi, persamaan kesempatan politik bagi setiap individu dijamin oleh hukum. Setiap individu memiliki kebebasan untuk mengejar tujuan hidupnya. Untuk keperluan itulah, setiap individu harus bergabung dengan organisasi sukarela untuk bersama-sama memengaruhi pemerintah dan membuat kebijakan yang menguntungkan mereka. Yang keempat, hubungan demokrasi dengan pemilihan umum. Menurut Diamond, dalam sistem demokrasi, setiap orang memiliki hak untuk memilih para pemimpin mereka dalam pemilihan umum reguler dan bebas dan adil. Selain kesamaan politik, sistem demokrasi juga memberikan kesamaan ekonomi bagi semua orang. Dalam arti, setiap individu memiliki kebebasan untuk mengakses sumber-sumber ekonomi dan menggunakan kekayaannya dalam batas-batas yang telah disepakati bersama dalam suatu sistem demokrasi. Yang kelima, hubungan demokrasi dan partai politik. Kehadiran partai politik adalah wajib dalam pemerintahan yang demokratis.
Pemilihan umum harus terbuka bagi kompetensi yang bebas. Pemilihan harus terbuka bagi banyak partai untuk berkompetensi di dalamnya. Partai-partai harus menikmati kebebasan berbicara, berkumpul, dan bergerak yang diperlukan untuk menyuarakan kritik mereka terhadap pemerintah secara terbuka serta menyampaikan kebijakan kepada pemilih. Dalam pemerintah yang demokratis, selain terselenggaranya suatu pemilihan, wakil-wakil rakyat yang di dalamnya terdapat kebebasan berbicara dan berpendapat, juga terdapat jaminan hak-hak asasi serta aturan hukum yang jelas dan tidak memihak. Yang keenam, kriteria negara demokrasi. Menurut Dahl, mengemukakan 4 kriteria negara demokrasi, yaitu yang pertama, partisipasi efektif. Sebelum sebuah kebijakan digunakan oleh asosiasi, seluruh anggota harus mempunyai kesempatan yang sama dan efektif untuk membuat pandangan mereka diketahui oleh anggota-anggota lain sebagaimana seharusnya kebijakan tersebut dibuat. Yang kedua, voting equality. Ketika tiba saatnya dibuat keputusan tentang kebijakan, setiap anggota harus memiliki kesempatan yang sama dan efektif untuk memberikan suara dengan ketentuan seluruh suara harus dihitung sama. Yang ketiga, enlightened understanding. Pemahaman yang cerah mengandung maksud bahwa dalam batas waktu yang rasional, setiap anggota harus memiliki kesempatan yang sama dan efektif untuk mempelajari kebijakan-kebijakan alternatif yang relevan dan konsekuensi-konsekuensi yang mungkin. Yang keempat, control of agenda. Dalam hal pengawasan agenda, setiap anggota mempunyai kesempatan eksklusif untuk memutuskan apa dan bagaimana permasalahan yang dibahas dalam agenda. Yang ketujuh, kriteria negara pemerintahan demokrasi modern. Suatu negara demokrasi modern dengan pemerintahan representative government dapat dikatakan memenuhi kriteria demokrasi jika yang pertama, adanya proteksi konstitusional, 2, adanya kekuasaan peradilan yang bebas dan tidak memihak, yang ketiga, adanya pemilihan umum yang bebas, yang keempat, adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat, yang kelima, adanya tugas-tugas oposisi, dan yang keenam, adanya pendidikan civis. Baik teman-teman, setelah kita membahas tentang pengertian partai politik dan demokrasi, sekarang yang ketiga kita masuk di pengertian HAM. Hak asasi manusia atau HAM merupakan bagian integral dari sebuah negara demokrasi. HAM ada bukan karena diberi oleh masyarakat atau atas kebaikan negara, melainkan hadir berdasarkan harkat dan martabat manusia. Pengakuan akan HAM sama halnya dengan pengakuan akan eksistensi manusia, yang menandakan bahwa manusia merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, yang memperoleh apresiasi karena ia adalah manusia sang insan kami. HAM tidak hanya menjangkau jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, tetapi juga umur, muda maupun tua, etnis, kesukuan, ras, dan agama. Pendek kata, tidak ada ruang, waktu, dan materi yang tidak bersinggungan dengan HAM. Yang kedua, ada 4 teori hak asasi manusia. Menurut Todung Mulya Lubis, mengemukakan 4 teori HAM. Yang pertama, hak-hak alami atau natural rights, yang menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh seluruh manusia dalam segala waktu, tempat, berdasarkan takdirnya sebagai manusia. Yang kedua, teori positif atau positif teori, yang memandang bahwa hak harus tertuang dalam hukum yang real, sebab hak dipandang sebagai hak jika ada jaminan konstitusi. Yang ketiga, teori relativis kultural atau cultural relativist theory, yang merupakan bentuk antitesis dari teori hak-hak alami. Teori ini berpandangan bahwa menganggap hak bersifat universal merupakan pelanggaran suatu dimensi kultural terhadap dimensi kultural yang lain.
Yang keempat, doktrin Marxis menolak teori hak-hak alami karena negara atau kolektivitas merupakan sumber galian dari seluruh hak yang mendapat pengakuan sebagai hak individual apabila telah memperoleh pengakuan dari negara atau kolektivitas. Sejarah pertimbangan atau munculnya konsep hak asasi manusia dari generasi pertama sampai keempat. Hak asasi manusia memiliki sejarah yang cukup panjang. Kelahiran hak asasi manusia dapat dirunut dari lahirnya Piagam Magna Carta pada tahun 1215 di Inggris. Pasca bergulirnya pengaruh Magna Carta hingga dideklarasinya Piagam Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DUHAM, berkembangnya generasi kedua hak asasi manusia, yaitu Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 16 Desember 1966 merumuskan dua buah persetujuan atau Covenant, yaitu International Covenant on Economy, Social and Cultural Rights and International Covenant on Civil and Political Rights. Hak-hak sipil dan politik menurut hak asasi manusia generasi kedua meliputi hak hidup, hak persamaan dan kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat. Perkembangan pemikiran HAM mengalami akselerasi ke arah integrasi dan hak-hak ekonomi, sosial, budaya, politik, dan hukum dalam satu tempat yang disebut dengan hak-hak pembangunan atau the right of development. Ini merupakan generasi hak asasi manusia ketiga dengan nama Declaration of the Basic Duties of Asia People and Government. Generasi ketiga ini meliputi hak-hak kolektif, yaitu hak rakyat untuk menentukan kehidupan politik dan ekonomi, hak individu dan komunitas untuk berkembang, dan hak atas lingkungan yang layak, hak mempertahankan kebudayaan asli, hak menikmati secara bersama warisan alam, hak keamanan dan hidup damai, hak berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Pada puncaknya, pemikiran hak asasi manusia mengalami penyempurnaan dengan munculnya generasi hak asasi manusia keempat, yang mengkritik peranan negara yang dominan dalam pembangunan ekonomi yang menyebabkan dampak negatif terhadap kesejahteraan rakyat. Generasi HAM keempat ini dipelopori oleh negara-negara kawasan Asia pada tahun 1803 dengan melahirkan deklarasi hak asasi manusia yang dikenal. Kemudian yang terakhir, kita masuk di perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Perkembangan hak asasi manusia di Indonesia berlangsung sejak PPKI mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu, terjadi perdebatan sengit antara kubu Soekarno dan kubu Hatta mengenai perlu tindaknya hak asasi manusia dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Menurut Soekarno dan Supomo, hak asasi manusia berasal dari ideologi liberalisme dan individualisme, sehingga tidak perlu dicantumkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan Hatta dan Yamin memandang perlu mencantumkan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, terutama yang berkaitan dengan kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran, baik lisan maupun tulisan, dan menjamin agar negara tidak terjerumus dalam konsep negara kesatuan. Hatta bersikeras memasukkan hak asasi manusia ke dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 dikarenakan semua sila dalam Pancasila sejatinya telah memuat HAM. Sila pertama Pancasila misalnya mengajarkan nilai-nilai hak asasi manusia, yaitu persamaan, keadilan, kasih sayang, dan sila kedua Pancasila mengandung pengertian bahwa setiap manusia diperlakukan pantas, tidak boleh disiksa, dihukum secara ganas, dihina, dan diperlakukan secara yang melampaui batas. Sila ketiga dan keempat dan kelima Pancasila juga memiliki muatan hak asasi manusia. Pendek kata, Pancasila merupakan partikularitas dari universalitas hak asasi manusia karena ia menjadi penciri dari HAM Indonesia. Oke teman-teman, itu saja penjelasan singkat dari saya.
Jika ada satu dua kata yang salah, mohon dimaklumi, dan untuk kata yang salah, mohon maaf untuk sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menyaksikan videonya. Salam.